Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, balik lagi di channel YouTube Papi Sapi Pagar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Kenapa ya hari ini tiba-tiba happy teman-teman? Gue yakin pasti yang sekolah itu belajarnya makin mood, yang kuliah gitu kerja kelompok, ide-idenya makin banyak. Yang kerja pun gue yakin seneng gitu melewati hari-hari dengan penuh hati riang dan gembira. Yang jelas moodnya bagus, khususnya fans Barcelona. Ya gue mah udah tahu mood bakal bagus gitu kan. Sebelum ini aja rambut gue udah gue warnain tuh. Jadi hari ini gue mau mereview pertandingan El Clasico yang dimenangkan El Clasico, laga amal yang terjadi di Camp Nou. Laga amal yang amalnya itu bukan berbentuk uang, tapi berbentuk dukungan, berbentuk support untuk orang-orang yang hari Seninnya tidak gembira karena tim jagoannya merana. Ya, saya tidak mencatat apa-apa di sini. Yang jelas pertandingan ya biasa lah ya, sepele. Madrid maksud gue tengal-tengil. Gue nggak tahu kalau klub lain tuh kenapa kayak dengkulnya kopong sih ketemu Madrid begitu doang sama Barcelona. Maksud gue nanti Liga Champion itu harus ada peraturan ya. Jadi kalau Madrid lolos, temuin dulu sama Barcelona gitu kan, biar gampang ngalahinnya gitu. Pertandingan skor 3-0, skor 3-0. Sorry, soalnya yang golin pemain Barcelona semua gitu. Jadi 2 gol Barcelona dicetak, 1 oleh Sergi Roberto dan El Presidente Kessi. Hormat buat Kessi. Dan Madrid pun dikasih tahu sama Ronald Araujo cara golin ke gawang Barca gitu, karena striker yang main cuma Vini doang gitu. Si Benzema lari-larian di lapangan gitu. Emang enak. Rumput Camp Nou tuh buat lari-larian tuh enak, jujur aja, jujur. Gue udah pernah ke Camp Nou kan, enak lari-larian, rumputnya enak. Sepele ya ternyata Real Madrid buat Barcelona itu, karena ternyata beratan UD Almeria ya, bahkan susahan lawan Cadiz ketimbang lawan Madrid. Ada yang bilang, biasain nonton Madrid sampai habis. Temen gua lagi di Camp Nou sampai diusir security Camp Nou. Yuk, udah habis nih. 2-1 skornya. Papan skor udah kagak ada tuh. Udah selesai, katanya disuruh sampai habis. 2-1. Itu juga nggak ada Dembele, nggak ada Pedri ya. Jadi kayaknya emang nggak usah diturunin yang jago-jago kalau lawan Madrid. Aduh, ini walaupun di dalam stadion, tapi dalam studio gue pakai jaket, hawa dinginnya tuh berasa gitu sampai sini. Dan gue kasih saran buat teman-teman fans Barcelona, kalau jalan hati-hati. Yang udah gue posting di Instagram gue, kita kalau jalan harus jinjit, hati-hati ya. Harus pelan-pelan kalau jalan sekarang, harus lihat ke bawah. Karena apa? Takut nginjek Madrid. Madrid ada di bawah Barcelona. Aduh, ini pos-posin intermezzo dulu ya sebelum kita review pertandingan. Tenang aja. Ada yang mau ngeluarin skin apa sih? UCL 14 ya. Ya ampun, emang lu udah hidup Madrid. Emang lu udah hidup ya. 8 sebelum Liga Champion yang Madrid menangin, lu udah hidup. Lu ngebantuin Madrid juara itu Liga Champion. Lagi mikir apa nih? Kayak udah tenang aja, bilang aja Barcelona nggak lolos Liga Champion, tersingkir di Europa League, tersingkir. Terus kita lagi di fokus UCL. Bodoh amat, kalah lu. Semalam kalah. Lu mau fokus SMPBTN lu mau fokus kuliah kalah. Tapi semalam gimana bang? Semalam nih kita omongin semalam. Tempat Camp Nou, tempat latihan 82. Bodoh amat, 82 menang lawan Madrid. Waduh, udah 4 menit. Karena hari ini gue tadi pagi jujur belum tidur, langsung kerja podcast live bareng Senggol Bacot, Diki Divi, David Nurbianto sama Yuda Brajamusti di SMK AA.
karena mood happy jadi semua juga ikut happy gitu. Seneng aja, ngapain aja lucu, ngapain aja gembira gitu kan. Ya jadi dikit lagi mau ada tahun ajaran baru. Buat kalian yang mau pilih sekolah, ya sekolah di tempat yang oke-oke lah ya, yang rekomendasi semua sekolah keren lah. Jadi intinya belajar tuh penting gitu. Nanti ilmu pasti bakal kepake gitu intinya ya. Duh, happy banget. Coba nih fans Barca yang nonton ya, ini gue mau kasih energi ke lu. Enggak, ini beneran. Ini gue mencoba berkomunikasi lewat video aja ya. Ini kayak mediasi gitu, meditasi gitu, oke? Lu ikutin gue. Nih, enak banget, sumpah, enak banget. Tarik nafas nih, konsentrasi fans Barca. Tarik nafas yang panjang ya. 1, 2, tahan. Hembuskan pelan-pelan. Terus kita ngomong, Madrid kejepit. Coba deh, lu pasti ketawa dah. Lu pasti happy deh. Ulang. Jangan Madrid kejepit. 2-1 gitu aja, 2-1 ya, 2-1. Ayo, pelan-pelan. Tuh, 2. Enak banget anjing. Lu prestasinya tahun ini menang lawan Madrid dong. Bodoh amat. Menang, intinya. Menang turut-turut ya. Dah, itu aja. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan El Clasico tanpa Pedri, Dembele, tanpa David Alaba di Real Madrid. Barcelona dan Madrid bermain 4-3-3. Barcelona seperti biasa 4-3-3, namun karena Pedri belum bisa bermain, diisi dengan Sergi Roberto yang awalnya gua sih sempat meragukan, tapi nanti kita bahas. Di depan ada Rafinha yang bagus lah ya mainnya. Sebelah kiri ada Gavi, nanti perannya gua bahas, dan ada Lewa yang kakinya berdarah, tapi dampak Lewa ternyata cukup besar, walaupun kadang Lewa sekarang bikin gregetan. Peluang-peluang susah dimanfaatkan sama Lewa. Madrid tetap bermain 4-3-3 ketika build up, dan transisi ketika bertahan dia menjadi 4-4-2 ya. Dia menyisakan Benzema di tengah dan Vini di kiri, yang kira-kira kalau Modric atau Kroos dapat bola itu tendang pasti ke arah kiri. Dan ya di situ ada Araujo udah nungguin Vini. Nah, tapi kita ke Madrid dulu aja deh. Madrid, gua lebih seneng lihat Vini saat ini, mas. Gua ngelawan gitu kan, ngelawan. Jadi kalau kemarin kan kekunci banget, sekarang ngelawan. Dan Vini ketemu Araujo dulu tuh ya, kemarin Vini tuh yang kayak nafsu pengen ngegocek, pengen ngelewatin alhasil, karena dia nafsu mungkin, karena dia gregetan pengen lewatin Araujo, tapi postur kalah sama Araujo walaupun speed menang. Ya hasilnya nggak lewat-lewat. Tapi Vini kemarin agak lebih sabar, main delay bola, passing pendek, dan dia tahu timing yang tepat untuk dribble jauh, sehingga cuma nggak ada benturan fisik, adu sprint terjadi di situ, yang jelas menang Vini. Ya, sesekali 2 kali memang Araujo lewat, tapi setelah itu Vini ya tetap kekurung juga sama Araujo. Tapi gue lebih seneng Vini di depan Madrid itu ketimbang Benzema dan Valverde. Bener-bener nggak ngapa-ngapain, maksud gue Valverde the next Zidane, apanya yang Zidane gitu. Nggak ada Zidane-Zidannya. Jangan, nggak apa-apa lu dibesar-besarin aja, nggak apa-apa Valverde ya jago banget pokoknya Valverde. Tapi gue nggak senang permainan Valverde semalam sama Benzema, karena dia nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu bikin perlawanan gitu buat Barcelona. Lebih seneng ke Vini. Nah, di tengah ya Modric ternyata ya 38 pengaruh juga, akhirnya sampai diganti gitu kan. Terus Kroos juga. Kroos itu sebelumnya waktu lawan apa ya, Liverpool atau sebelumnya lagi, dia tuh lebih bisa maju gitu, bahkan lebih sering juga ke kotak penalti lawan. Tapi kemarin Kroosnya yang biasa-biasa aja gitu, karena mungkin dia fokus ke bertahan juga gitu, jadi nggak terlalu sering maju. Jadi tugas Modric di situ, Tchouaméni, Camavinga juga nggak terlalu kelihatan.
Di belakang ada Nacho dan Carvajal. Barca lebih sering dari kiri karena lagi on fire banget si Rafinha, dan Pedri mungkin memang ditugaskan buat ketika Madrid dapat bola dia ngepres gitu. Karena ketika Gavi megang bola, dia tuh sebagai aslinya memang gelandang. Gue masih ngelihat daya scan-nya kurang. Ada beberapa posisi dari Rafinha, posisi De Jong ketika maju ke depan itu harusnya bisa diumpan low pass, tapi kadang ada yang nggak kuat, ada yang nggak akurat, masih kayak gitu. Nah, sekarang kita ke Barcelona. Tapi untungnya nih Madrid punya Courtois beberapa kali melakukan save. Karena kalau Courtois lagi nggak on fire kayak semalam, beda lagi, skornya bisa lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita ke Barcelona. Aduh merokok juga enak banget, gila. Barcelona tetap 4-3-3 sesuai yang gue bilang, sesuai prediksi yang gue bilang. Jadi dia nggak 4-2-3-1. Video gue kemarin gue bilang ini Xavi kayaknya bakal mainin Sergi Roberto. Ya, Sergi Roberto bakal mainin Sergi Roberto. Karena dia tadinya gue masih berpikir langsung Kessi dimainin, tapi Kessi disimpan, tiganya di tengah ada Busquets, Frankie dan Sergi Roberto. Nah, untung banget yang golin Sergi Roberto gitu. Maksud gue, kalau Sergi Roberto nggak golin, terus Madrid pun imbang, itu pemain kelihatannya sampah banget. Ya, sampah banget. Gue sampai dibilang, bang akhirnya golin. Ya golin tinggal tendang kok gitu kan. Jadi gue ngerti yang dimaksud Xavi adalah dia pengen overload di garis pertahanan Madrid. Makanya ketika back megang bola itu De Jong, Sergi Roberto udah ada di depan kotak penalti Madrid. Itu bahkan Busquets pun kadang maju terlalu depan. Cuma masalahnya back Barcelona itu bisa passing nggak seakurat apa ya gitu. Seakurat-akuratnya back itu sebenarnya tugas gelandang buat mengoperasikan. Itu aja sih. Tapi sebenarnya akhirnya berhasil melalui peluang Sergi Roberto. Padahal kan ada kayak peluang Rafinha, ada siapa ya, De Jong pernah dapat gak di situ? Rafinha pokoknya. Terus banyak lah bola-bola, akhirnya bola skrimming di situ. Jadi berhasil, untungnya adalah berhasil, strategi Xavi berhasil. Kemarin kekhawatiran gue adalah Barcelona ini gimana kalau kebobolan duluan. Dia nggak punya pemain yang speed kecuali Balde. Ya, Rafinha pun sebenarnya masih kebalap, apalagi Mendy masih kebalap. Tapi lihat dari segi permainan, ada lagi skema Barca yang tak sampai depan bikin segitiga, sampai depan bikin segitiga, sampai depan ada lagi. Kalau itu nggak hilang, gue yakin oke lah kebobolan nggak apa-apa. 1 mah dapat. Ternyata 2 gol akhirnya berhasil dimasukkan ke ke lubang gawang dari Courtois. Ya ini akhirnya Barcelona bisa memenangkan pertandingan. Kita lebih detail lagi bahas Stegen. Stegen ini pengaruhnya sangat penting ya. Walaupun dia nggak melakukan banyak save, tapi untuk unggul jumlah pemain di belakang, Barcelona jadi lebih tenang. Karena dia sweeper keeper bisa dibilang ya. Dia bisa maju, passing dia bahkan lebih akurat dari back Barcelona yang berjejer di 4. Kalau lu lihat Stegen, jangan lihat save-nya doang. Lu lihat umpan-umpannya Stegen. Ketika ada pressing atas yang dilakukan musuh, Stegen dapat bola, dia bisa low ngelewatin 2-3 line ke depan. Itu salut gue sama Stegen. Beberapa kali Konde emang lepas bola, kontrol, salah passing, tapi ya masih bisa dimaafkan karena kebobolannya cuma 1, itu juga Araujo. Dan yang berubah dikit dari Madrid adalah ketika di transisi 4-4-2, kadang Vini nggak selalu di kiri, dia main ke tengah. Itu yang sebenarnya bikin pusing karena Christensen di sprint pasti lewat, Konde di sprint pasti lewat, Araujo pun sebenarnya di sprint masih lewat, cuma timingnya selalu pas. Dan mau nggak mau ya udah terus benturan sama Araujo. Nah di sebelah kiri gue yakin karena ini Barca mainin CB sebagai fullback kanan, ketika nyerang itu bakal jadi 3 back, Araujo, Konde, Christensen, Balde. Ketika Barcelona transisi nyerang, dia pasti geser begini ya, bisa jadi 3-4-3 ya, 3-4-3 lah, bisa jadi 3-4-3. Vini tetap ditungguin sama Araujo, Balde yang lebih sedikit maju jadi sayap, Gavi lebih masuk ke dekat lewa gitu. Nah ketika Barcelona mau nyerang, beberapa kali memang build up-nya itu ya passing-passing pendek sampai depan, passing-passing pendek sampai depan. Tapi beberapa kali juga
Itu yang gue bilang, Xavi pengen overload di kotak penalti karena Madrid banyak pemainnya, berarti 4-4-2, 8 orang Madrid tuh, bahkan 4-5-1. Vini pun juga ke belakang. Beberapa kali Madrid parkir, yaitu caranya memang adalah yang gue bilang di YouTube gue dulu, bola atas, ya walaupun lewat doang yang punya kepala, ya setidaknya bisa melakukan penyerangan itu. Jadi pergantian pemain Madrid ketika di babak kedua itu langsung banyak masukin siapa itu, Rodrigo, Asensio. Rodrigo aja gue bingung tuh, dia di mana posisinya tuh, nyelip di samping Vini malah. Yang gue khawatirin adalah Asensio kalau lawan Barcelona itu suka ngadi-ngadi, bener aja masukin, dan untungnya itu setelah dicek VAR itu offside ya. Jadi terserah lu mau ngomong apa, itu teknologi hasilnya mutlak ya. Ada garis biru, garis merah, Konde di garis biru tangannya, si Asensio ada di garis merah ya. Lu mau kayak gimana, VAR di situ dibilang offside. Media di Spanyol apa tuh, si Marca bilang offside. Jadi memang sudah disimpulkan itu offside dan tidak bisa didebatkan lagi. Tapi kalau lu mau bilang nggak offside, terserah, yang penting kalah. Ya itu udah teknologi, hasilnya mutlak. Dan ternyata nggak terlalu banyak juga. Ini Madrid harus beli wing kanan ya, biar bisa ngerepotin Balde gitu, karena nggak terlalu kerja keras gitu Baldenya. Justru dia yang naik overlap bantu penyerangan. Jadi dia punya keleluasaan yang lebih di sebelah kiri. Tapi Balde ini dia tuh si Alba yang bilang, saya selalu memantau Balde bagaimana cara passing gitu, cutback yang bagus. Dan akhirnya gol kedua tercipta setelah Kessie masuk, Ferran masuk, Ansu Fati masuk. Itu proses dari Lewa back heel ngelewatin Militao. Ada di situ bukan sayap di sebelah kiri, tapi itu back kiri yang maju bernama Balde, maju, dia umpan leret cutback ke arah Kessie karena dia tahu kalau diumpan ke Ansu nggak bakal gol. Bahkan kalau umpan Kessie ada Ansu di situ bisa jadi nggak gol karena dihalangin Ansu. Tapi Kessie memiliki kecerdasan, dia punya ketenangan, bolanya nggak digebok kenceng, bolanya ditaruh di kiri Rudiger, di kiri bawah Courtois. Akhirnya terciptalah gol. Hormat dulu buat El Presidente Kessie. Nah, jadi pergantian pemain, gue tadinya sempat gregetan ketika Madrid counter, Kessie larinya agak lambat. Tapi akhirnya Kessie bisa menciptakan gol. El Presidente telah membuat Barcelona unggul belasan poin dari Madrid dan menciptakan gol yang sangat krusial. Ini penting banget gol Kessie. Sebenarnya seri pun gue masih terima tuh, tapi ya udahlah, menang itu sepele kan, gue bilang sepele. Dan ya udah, Ansu Fati main biasa, berantem masuk ya, nggak apa-apa lah. Gavi main. Gavi itu sebenarnya ketika pegang bola hancur bro, hancur. Lu ngeliat berapa kali Gavi salah passing, sosok ngepet pakai kura-kura, ame Xavi diomelin. Tapi dia bisa membalas minus-minus tersebut dengan pressing, dengan ngacak-ngacak ritme gitu lah. Jadi Gattuso lah dia. Jadi ya udah, ini kemenangan, selamat buat Barca dan fans Barca. Madrid fokus UCL, karena kalau Barca tersisa beberapa game lagi, 4 game menang itu harusnya udah bisa juara ya. Jadi kita tunggu aja ini. Walaupun menangnya Barca dari kemarin 1-0, 2-1 ya nggak apa-apa lah. Yang penting 3 poin gitu kan. Karena kondisi tim yang sejauh ini belum full, menang sekian, ya udah itu hal yang sangat positif buat Barcelona. Jadi ya gitu aja dulu review El Clasico. Selamat hari Senin, sebentar lagi bulan puasa teman-teman. Wah ini ya gua selalu ya ingin minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Ini pure murni hanya hiburan ya, hanya hiburan. Kalau ada yang ya apa sih, susah kalau buat nggak bikin semua orang suka sama kita, itu susah. Tapi kalau lu terhibur ya itu bonus ya, itu lu terhibur berarti gue bisa menciptakan hiburan sehingga lu tertawa atau ya terhibur. Jadi berkah lah buat kita semua ya. Jadi buat teman-teman, selamat bulan puasa.
Selamat menunaikan ibadah puasa nanti hari Kamis, karena ada bola lagi gak ya? Belum. Ya mungkin ketemu nanti sudah puasa nih, gue review lagi. Dan jangan lupa terus dengerin podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, NOICE. Itu bareng gue dan Jerry Arvino. Itu pasti gue bahas sih Barcelona El Clasico. Dan ada episode spesial banget hari Selasa ini yang tayang. Ada gua, Jerry Arvino, Samara yang lagi perhatian banget sama PSSI. Dan ada beberapa perwakilan dari supporter yang bisa datang, baru Bang Diki ketum Jackmania, dan Bang Tobias, Kang Tobias itu ketum Viking ya, ketum Viking ya, jadi ketum Bobotoh. Jadi silahkan didengarkan aja, di situ banyak orang yang menyampaikan aspirasi unek-unek tentang sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia bisa jauh lebih baik ke arah yang tepat, sehingga ya kita ASEAN dulu kita kuasain dulu ya, baru kita capai target-target yang lebih besar lagi ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga, selamat bersenang-senang.